Saya Riko bersama Anda di Kompas Petang. Saudara, 1 dari 4 tersangka kericuhan di depan Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Jawa Barat masuk dalam daftar pencarian orang. Para tersangka menuntut pembebasan Rizik Syihab yang berujung kericuhan. Penyelidikan kasus dilakukan Polda Jawa Barat hingga akhirnya menetapkan 4 tersangka. Satu yang masih buron diduga adalah koordinator aksi di Kejaksaan Negeri Tasikmalaya. Para tersangka diduga menghasut massa hingga berujung kerusuhan dan perusakan sejumlah kendaraan. Yang dijadikan tersangka itu 4 orang. Yang ditahan, yang sudah ditahan itu 3 orang. Sementara 1 orang masih di DPO ya. Sebelumnya kan ada 42 orang ya Pak, kalau tidak salah. Iya, 42 orang itu pada saat di awal itu sudah kita amankan karena sudah terindikasi melakukan pengrusakan ya. Terus kemudian setelah diamankan dari Polres Tasikmalaya setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 4 yang bisa kita dinaikkan jadi tersangka. Sebelumnya kasus ricuh simpatisan Rizik Syihab diambil alih Polda Jawa Barat dari Polres Tasikmalaya. Dari lebih dari 40 orang ditangkap. Sebagian masih di bawah umur. 39 orang yang sempat ditangkap sudah dipulangkan. Setelah saya berkomunikasi, saya memohon tolong kembalikan aja di Tasikmalaya. Silakan proses hukum dengan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau benar Beredar video di media sosial agar tersangka ricuh yang dibawa ke Polda Jawa Barat diproses di Tasikmalaya. Dalam video itu seseorang berbicara dengan mempersilahkan polisi menyidik yang bersangkutan sesuai hukum yang berlaku. Dari informasi yang didapat Kompas TV, video itu direkam di wilayah Tasikmalaya. Setelah saya berkomunikasi, saya memohon adapun tidak bisa dikeluarkan untuk selalu harus diproses hukum, silakan, tapi alangkah baiknya kalau diproses di Kabupaten Tasik, kembali ke kabupaten. Dan tadi dari Polda sudah datang ke pesantren yang bersangkutan dengan santri tersebut dan sudah dibuatkan permohonan dari pimpinan pesantren untuk diproses di Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan Jawa Barat, Tasikmalaya, Ciamis dan sekitarnya diberikan keamanan. Pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya mendukung penuh proses hukum terhadap pelaku aksi anarkistis di Kejari Tasikmalaya. PCNU Tasikmalaya bersama Ormas Keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya mengutuk tindakan anarkistis massa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Ormas mendukung penuh kepolisian untuk mengusut tuntas dan menegakkan hukum atas aksi anarkistis dan perusakan kendaraan dinas polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Ormas Islam Kabupaten Tasikmalaya dengan ini mendukung penegakan hukum oleh Kapolres Tasikmalaya berkenaan dengan anarkisme yang dilakukan oleh oknum pada hari ini di Kejaksaan. Sekali lagi, kami mendukung untuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kapolres Kabupaten Tasikmalaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan pemeriksaan tersangka ricuh di Tasikmalaya dilaporkan jurnalis Kompas TV Fida Latas di Polda Jawa Barat. Fida, selamat sore. Selain tersangka, ada juga yang masih dicari dan masuk dalam daftar pencarian orang. Bagaimana perkembangan pengejarannya?
Baik, selamat sore Riko dan juga saudara. Hingga saat ini pihak kepolisian baik itu dari Polres Tasikmalaya maupun dari Polda Jabar, lebih tepatnya dari Ditreskrimum Polda Jabar ini masih terus melakukan pencarian terhadap 1 dari 4 orang tersangka yang saat ini masih berstatus dalam pencarian. Saat ini sudah ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini tentunya ditetapkan oleh pihak kepolisian berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam yang sebelumnya ini dilakukan kepada ada sebanyak lebih dari 40 massa aksi yang sebelumnya ditahan usai melakukan demo yang berakhir ricuh di Tasikmalaya. Dan memang berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, 1 orang ini berstatus koordinator lapangan atau berperan sebagai koordinator lapangan dalam demo ricuh yang sebelumnya terjadi di Tasikmalaya. Tentunya pihak kepolisian dari Polda Jabar ini menghimbau dengan tegas kepada salah satu tersangka yang masih dalam pencarian tersebut untuk kemudian menyerahkan diri dan juga bersifat atau bersikap bekerja sama begitu dengan pihak kepolisian. Tentunya ini untuk memudahkan penyelidikan dan juga untuk kemudian meringankan beban baik itu dari pihak kepolisian maupun dari DPO itu sendiri, Riko. Peran mereka ini apa, Fida? Ada 4 tersangka, 1 masih buron. Baik, kalau berdasarkan dari penyelidikan atau pemeriksaan yang dilakukan dari barang bukti yang sebelumnya ini dimiliki oleh pihak kepolisian, baik itu dari rekaman CCTV dan juga dari saksi-saksi yang telah diperiksa, mereka ini telah melakukan pengerusakan pada aksi demo di Tasikmalaya kemarin. Selain pengerusakan yang dilakukan oleh keempat tersangka ini, juga adalah melakukan provokasi. Itulah sebabnya mereka ini akhirnya disangkakan beberapa pasal atau pasal berlapis. Paling tidak ada 3 pasal yang disebut oleh pihak kepolisian ini disangkakan kepada mereka. Yang pertama ada pasal 170 terkait pengeroyokan, lalu juga pasal 406 terkait pengerusakan, dan yang terakhir ini pasal 160 terkait penghasutan yang masih terus dicari oleh atau diselidiki oleh pihak kepolisian. Ini tentunya adalah untuk mengetahui apakah kemudian adanya aktor intelektual di balik aksi massa kemarin. Dan selain itu pihak kepolisian ini juga sempat menanggapi terkait video viral yang kemudian menunjukkan massa yang diduga ini adalah simpatisan dari Rizik Syihab yang kemudian memprotes kebijakan dari pihak kepolisian yang menahan ketiga tersangka di Mapolda Jawa Barat. Menurut pihak kepolisian hal ini tentunya dilakukan bukan tanpa pertimbangan, namun ini dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan dan juga kenyamanan masyarakat, terutama masyarakat di Tasikmalaya, Riko. Fida Alatas, jurnalis Kompas TV langsung dari Bandung, Jawa Barat.